Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 14 ayat dari 15 hingga ke 20 dan ayat 26 dengan tajuk ini. Apakah peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Mari kita baca dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan kita akan lompat ke ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yesus meneruskan perbicaraan, memberi dorongan kepada murid-muridnya. Walaupun Yesus akan meninggalkan mereka, Yesus tetap menjanjikan perhubungan dan pernyataan Tuhan yang berterusan kepada murid-muridnya. Nah, disinilah satu daripada teks terpenting yang memperkenalkan pribadi dan peranan Roh Kudus. Nah, soalan edisi ini, siapakah Roh Kudus? Dan apakah ciri-ciri dan peranannya yang Anda dapat lihat dalam teks ini? Apakah keistimewaan yang Anda dapat lihat dari peranan Roh Kudus, terutamanya dalam hidup orang percaya? Ya saudara, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam kesatuan Allah Tritunggal. Nah, Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan pengajar. Nah, Yesus mengatakan penghibur yang datang ini adalah penolong yang lain. Nah, ini membawa maksud yang sangat penting ya, penolong yang lain, yaitu penolong ini memiliki sifat-sifat yang sama seperti Yesus yang ilahi. Bermaksud penolong yang lain ini juga adalah ilahi. Ilahi sama seperti Yesus yang ilahi, namun penolong ini bukan Yesus, tetapi pribadi yang lain. Yang amat luar biasanya adalah penolong ini akan tinggal di dalam setiap orang percaya dan menyertai orang percaya itu sampai selama-lamanya. Nah, ini adalah suatu perubahan besar. Sebab kalau di perjanjian lama Alkitab, Roh Kudus akan hanya bersama dengan orang-orang pilihan hanya untuk sementara atau apabila selesai suatu tugasan. Tapi sekarang dalam perjanjian baru Alkitab, Roh Kudus akan mengambil kediamannya di dalam manusia. Dan bukan sekadar diam sementara, tetapi akan diam dalam setiap orang percaya sampai selama-lamanya. Amin. Dan ini menjadikan orang-orang percaya sebagai bait suci Allah.
Kita sekarang menjadi rumah Tuhan, di mana diamnya hadirat Allah di dalam hidup kita. Haleluya, luar biasa. Di dalam perjanjian lama, hadirat Allah berada di dalam bait Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus dalam bait Allah itu ya. Nah sekarang dalam perjanjian baru, hadirat Allah diam di dalam setiap orang-orang percaya. Nah, bermasuk kita inilah sekarang yang menjadi ruang maha kudus. Ya, kenapa ini penting? Ini menandakan bahwa kita semua yang percaya mempunyai akses penuh kepada hadirat Allah tanpa batas. Haleluya. Inilah yang luar biasa. Ada ramai orang yang coba mendekati Allah, ya. Coba mendekati Allah, ramai orang yang coba mencapai Allah, tetapi mereka tidak ada akses kepada Allah. Tiada. Tapi bagi kita yang sudah percaya dalam Yesus, kita ada akses yang sepenuhnya ke dalam hadirat Allah. Haleluya. Karena Roh Allah sekarang diam dalam kita. Luar biasa. Haleluya. Dan Roh Kudus dipanggil sebagai roh kebenaran dalam ayat 17 ini. Dan dalam peranan ini, Roh Kudus akan memimpin murid-muridnya dalam jalan kebenaran. Dan hanya menyatakan kebenaran bersesuaian dengan apa yang didengar dan diterima dari Allah Bapa. Nah, peranan ini dijelaskan lebih lanjut di bab 16 nanti dalam ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Melalui peranan inilah, murid-murid Yesus akan dapat terus mengenal Tuhan Yesus, ya, dan mengenal Allah Bapa. Walaupun Yesus sudah tidak bersama lagi dengan mereka. Nah, ini adalah karena Roh Kudus akan terus menyatakan kebenaran Yesus kepada kita, sehingga kita dapat mengenalnya. Haleluya. Sekarang kita dapat mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, inilah juga ciri perjanjian baru, the new covenant ya, yang pernah dinubuatkan di perjanjian lama oleh Yeremia dalam Yeremia bab 31 ini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Haleluya. Ya saudara, bersesuaian dengan cirinya sebagai roh kebenaran, Roh Kudus akan berperanan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dalam ayat 26 ini ya, mari kita lihat ayat ini. Ayat ini sangat luar biasa. Ayat ini mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, ya, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, peranan ini termasuk juga kepada hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Dalam 1 Korintus bab 2 ayat 10. Wow, luar biasa saudara. Ya, menyatakan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Saudara, secara pribadi, saya telah menuntut kedua-dua janji ini. Yohanes 14:26 dan 1 Korintus 2:10 ini. Setiap pagi bila saya membaca Alkitab, saya berdoa, saya menuntut dua janji ini. Saya akan minta Roh Kudus mengajar segala sesuatu dan memberikan saya kefahaman
kepada apa yang tersurat dan yang tersirat dalam firman Allah. Saudara, apa yang kita perlu adalah kefahaman, ya, understanding, kefahaman kepada kebenaran Allah. Dan Yesus pernah berkata dalam Matius 13 ayat 11, tidak saya catat di sini, tetapi Matius 13 ayat 11, kepada kita telah diberi kasih karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Dan karena itu sekarang saudara, kita mempunyai mata dan kita dapat melihat, dan kita mempunyai telinga dan dapat mengerti, ya, mengerti tentang apa yang difahamkan, dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang rohani. Nah, itulah kefahaman kepada hal-hal kerajaan Allah. Haleluya. Dan melalui kefahaman ini, understanding, kefahaman inilah yang akan memberikan banyak inspirasi. Memberi inspirasi apabila kita membaca firman Tuhan. Dan inspirasi ini akan memberi pencerahan. Memberi pencerahan dan seterusnya akan dapat memperbaharui pemikiran kita dan membawa kita kepada transformasi hidup. Amin. Membawa kepada perubahan hidup kita apabila kita hidup bersesuaian dengan firman Tuhan, apabila kita menghidupi firman Tuhan, ya, kita akan mengalami transformasi hidup itu. Nah, inilah peranan Roh Kudus yang akan menolong kita dalam perubahan hidup ini. Haleluya. Saudara, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Ya, inilah peranan Roh Kudus, mengajar segala sesuatu. Haleluya. Kita sememangnya memiliki pengajar dan penolong yang luar biasa. Dan saudara, ini seharusnya mendorong kita untuk mempertajamkan kepekaan kita kepada suara dan bimbingan Roh Kudus yang senantiasa, yang bersedia untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Soalannya, saudara, adalah apakah kita bersedia mengambil masa, take time, mengambil masa dari kesibukan harian kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Dengan membuat saat teduh, membaca firman Tuhan, dan menantikan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Menantikan apa yang Tuhan mau tunjuk dan ajar kita melalui Roh Kudusnya yang mengajarkan segala sesuatu. Haleluya. Dan saudara, nota tambahan di sini dalam ayat 16 mengatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dan diam di dalam kita selama-lamanya. Amin. Dan selepas itu ayat 20 mengatakan bahwa Yesus juga diam di dalam kita. Di sini Yesus berkata, aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus yang ada di dalam kita. Dan selepas itu ayat 23 pula berkata, Allah Bapa juga akan diam di dalam kita. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan di sini. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus diam di dalam kita. Wow. Nah, ini bermaksud kita memiliki seluruh kepenuhan Allah diam di dalam kita. Haleluya. The fullness of God dwell in us. Kita dapat hidup dalam kesatuan bersama Allah. Seperti mana Yesus berkata, ya, dalam ayat 20, aku di dalam Bapakku dan Bapakku di dalam kamu dan aku di dalam kamu. Wow, luar biasa. Nah, ini hanya dapat terjadi karena Roh Kudus menjadi meterai yang mengikatkan kita dalam kesatuan perhubungan yang kekal dengan Tuhan. Dan sekarang kita boleh kata, aku di dalam lah Bapa dan Bapa di dalam kita. Dan dengan itu juga kita akan dapat merasakan kepribadian Allah dalam hidup kita. Tuhan bukan lagi pribadi yang jauh, yang duduk di atas takhta syurga. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang sangat dekat. Diam
di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita. Itulah sebabnya saudara, Yesus banyak berbicara tentang perhubungan dan kesatuan kita dengan Allah Bapa dalam Injil Yohanes ini. Karena Yesus mau kita memiliki dan mengalami kesatuan dan perhubungan yang sama dengan Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami sembah, Bapa kami yang puji, yang kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kami, yang sekarang diam di dalam kami. Sungguh-sungguh luar biasa anugerah ini, sehingga menjadi meterai yang mengikat perhubungan kami bersama Allah Bapa. Kami telah menjadi milik Allah Bapa, dan selama-lamanya kami mau menjadi milik Allah Bapa. Haleluya. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menjadi penolong kami, penghibur kami dan pengajar kami, penolong kami yang paling setia, yang sentiasa menyertai kami. Ya Bapa, kiranya kebenaran ini akan menyedarkan kami untuk menjaga hidup kami, menjaga kekudusan hidup. Jangan melukakan dan mendukakan Roh Kudus, karena kami sekarang adalah bait suci Allah, tempat kediaman Roh Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Berikan kami hati yang taat, hati yang mendengar suara Roh Kudus, dan bersedia belajar dari Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepada kami, supaya kami dapat lebih mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.